Obat adalah seni. Halo, hari ini kita akan bicara tentang obat-obat anti alergi atau histamin dan antihistamin. Ya, kita tahu bahwa alergi bisa disebabkan oleh beberapa hal. Ya, jadi kalau secara definisi alergi adalah kejadian di mana sistem imun kita bekerja secara berlebihan terhadap sesuatu yang tidak membahayakan. Berupa ya, jadi tipe-tipe alerginya dari sengatan serangga ya, atau bites daripada insect bites ya, debu ya, yang jadi ada yang alergi terhadap debu, bisa dari makanan, obat-obatan, jamur, dari hewan peliharaan, tumbuhan beracun. Misalnya kalau pada di 4 musim itu kalau dari serbuk bunga gitu ya, alergi. Dari makanan bisa kebanyakan dari coklat, telur ataupun dari kacang-kacangan gitu ya. Obat-obatan termasuk sebenarnya kosmetik. Nah, ini penyebabnya ya. Dan gejala alergi berupa kulit kemerahan atau bentol kemerahan ya pada kulit, gatal pada kulit, bersin-bersin, hidung berlendir atau runny nose gitu ya, batuk dan mengi, cough and wheezing gitu. Mata berair serta gatal ini terutama untuk konjungtivitis alergika ya, yang berat berupa pembekakan pada muka, bibir, lidah serta tenggorokan. Jadi kalau derajat alergi itu ringan, sedang, berat ya. Kalau berat itu biasanya kadang-kadang menjadi bengkak terutama ya, muka, bibir, lidah, tenggorokan. Dan dapat juga berupa mual dan muntah. Nah, kalau sejarah daripada histamin ini ditemukan oleh Sir Henry Dale ya. Ini histamin termasuk dalam golongan autacoid yang disebut self remedy. Itu ditemukan oleh Best tahun 1927. Jadi ada 4 reseptor daripada histamin H1 sampai H4 ya. Ini merupakan G protein couple receptors itu ya. Jadi ini riwayatnya dari tahun 1910 ya sampai tahun 2000 ditemukanlah human H4 receptor clone gitu ya. Jadi sudah ditemukan H4, tapi sayangnya untuk antihistamin H4 masih still in progress ya dalam penelitian gitu ya. Sampai H3 saja yang sudah dimasuk pasaran ya. Ini kerjanya di tingkat molekuler gitu ya, kalau mau dibaca gitu. Tapi saya lewatkan saja nih karena ini untuk mereka yang memang betul-betul mengambil studi farmakologi molekuler gitu ya. Nah, aktivasi dari H1 itu menyebabkan penurunan tahanan vaskuler perifer, peningkatan venula pasca kapiler, vasokonstriksi arteri koroner dan basiler. Makanya hati-hati penggunaan antihistamin yang H1 itu antihistamin yang disebut antihistamin itu yang untuk H1 itu bisa menyebabkan hipertensi gitu ya. Ya jadi untuk pasien hipertensi plus alergi hati-hati kemungkinan kalau penggunaan bersama obat-obat antihistamin ya itu tekanan darahnya akan susah turun. Untuk asma juga bronkospasme ya, kemudian kontraksi otot polos ilium, serta rasa sakit, gatal di ujung saraf kulit. Kemudian kalau H2, aktivasi H2 ini biasanya untuk obat-obat gastrointestinal ini agak berbalik dengan H1 tadi, dia menyebabkan penurunan tahanan vaskular perifer, vasodilatasi kulit muka, dilatasi koroner dan pulmonalis, peningkatan otomasitas atrium dan ventricle. Nah, yang paling banyak dipakai untuk sekresi asam lambung dan pepsin gitu ya. Juga terjadi relaksasi uterus dan ileum, makanya dia termasuk kalau tidak salah ada obat-obat untuk wanita hamil kategori D gitu ya. Nah, H3 ini menghambat saraf eksitasi kolinergik dan non kolinergik ya, menghambat feedback, dan H4 untuk reaksi imun ya. Sedangkan histamin itu sendiri merupakan endogen berat gluko rendah, sel mas dan basofil terdapat di situ ya. Jadi histamin terdapat pada sel mas dan basofil. Ini yang mesti diingat ya. Ini kadang-kadang kita heran juga dengan para pasien gitu ya. Jadi dia sudah tahu dia alergi misalnya makanan, dia makan dulu antihistamin baru makan yang dia alergi gitu ya. Nggak bisa ya. Ini contoh kerjanya gitu ya. Jadi antihistamin hanya menangkap inflamasi mediator itu. Jadi konsepnya adalah semua zat asing yang masuk dalam tubuh, ya semua zat yang masuk dalam tubuh dianggap zat asing gitu. Sorry. Ya. Jadi ini alergen masuk ya, nanti akan berikatan dengan IgE ya, imunoglobulin ya, kalau nggak terbentuk ya kemudian pecahlah yang disebut mediator inflamasi gitu ya. Nah, antihistamin itu hanya menangkap apa yang lepas itu ya dari sel emas itu ya. Jadi untuk pengobatan antihistamin ini hanya bersifat pengobatan simptomatik, menghilangkan gejala, tapi tidak menghilangkan kausa gitu ya. Nah, aktivasi H1 itu terjadi pada peningkatan kalsium intrasel, adanya fosfolipase, kemudian terjadi pada endothelial derived relaxing factor, menyebabkan nitrik oksida sehingga terjadi vasodilatasi pada siklik GAMP. Kemudian ini juga bisa terjadi vasokonstriksor pada fosfoinositol ya. Kalau pada H2 itu cenderung pada CAMP lambung, jantung dan sel imun. Kalau H3 menurunkan histamin, meningkatkan masukan daripada kalsium. Kalau aktivasi H4 meningkatkan kalsium. Ini indikasinya kalau histamin ya. Tapi sekarang sudah jarang dipakai, cuma bisa dipakai
uji sekresi asam lambung, ya untuk diagnosis kromositoma, uji paru-paru dan uji pembedaan anemia pernisiosa dengan anemia lain sudah jarang dipakai. Ya. Nah, untuk antagonis histamin sendiri yang saya sering ngomong, kalau antagonis histamin itu hanya untuk H1 gitu ya. Yang disebut antihistamin itu hanya H1. Sudah tadi di depan ada H1 sampai H4 ya. Nah, antihistamin H1 ini sudah dibagi tiga ya, tiga generasi. Generasi pertama ini yang bersifat ngantuk ya, etanolamin, alkilamin, piperazin, etilendiamin dan penodiazin. Ini dicirikan kalau obat-obat yang dipasarkan untuk obat pilek atau obat batuk yang ujungnya drill ya, Benadryl, Decadryl segala macam itu ya, atau FAT ya, Rinofat, Sinofat segala macam itu ya, itu biasanya ada yang generasi pertama gitu ya. Obat ini menembus saluran darah otak, bersifat sedatif atau ngantuk ya, dan antimuskarinik. Antimuskarinik maksudnya semua yang mengeluarkan mukosa akan kering gitu ya. Jadi kalau dari hidung meler dia jadi mampet gitu ya. Nah ini bahaya untuk mereka yang menderita BPH ya. Jangan-jangan dia menjadi susah buang air kecil gitu ya. Nah generasi kedua piperidin, alkilamin, piperazin dan blastin. Yang terbaru adalah dilastin gitu ya. Tidak menembus saluran darah otak ya, bersifat non sedatif, antimuskariknya sedikit sekali ya atau tidak ada gitu ya. Yang ramai sekarang kan kalau golongan apa? Terfenadin ya, diganti sudah fexofenadin ya, desloratadin, kemudian levocetirizine gitu ya. Nah, generasi ketiga itu ya, ini untuk menggantikan juga generasi kedua karena generasi kedua itu apalagi digabung dengan obat-obat tertentu menyebabkan gangguan jantung ya, perpanjangan QT interval. Generasi ketiga ini turunan dari generasi kedua ini efek sampingnya lebih rendah gitu ya. Nah, yang untuk generasi kedua tadi lupa saya ngomongnya ada tiga, terfenadin, astemizol dan loratadin gitu ya. Nah, untuk mekanisme kerja mengantagonis H1 secara kompetitif dan reversible, artinya setelah masa kerjanya selesai, dia balik lagi seperti semula dan tidak memblok pelepasan histamin. Jadi begitu mediator alergennya ini sudah selesai gitu ya. Jadi kalau dia makan lagi ataupun terkena lagi penyebab alerginya ya tetap muncul alerginya ya. Nah, ini farmakokinetiknya ya. Jadi yang terpanjang itu astemizol ya, yang golongan kedua gitu ya. Astemizol, terfenadin, loratadin dan fexofenadin absorpsinya cepat dari metabolisme di hati. Ini ya untuk indikasi reaksi alergi. Generasi pertama untuk alergi akut untuk rinitis, urtikaria, dan konjungtivitis. Rinitis itu yang pilek ya, pilek karena alergi. Konjungtivitis itu mata ya, pada mata. Nah, anapilaktik shock tetap diberikan epinefrin, tidak bermanfaat itu ya antihistamin. Jadi kalau terjadi anapilaktik shock, terutama karena obat-obatan injeksi, kita tetap lakukan pemberian penanganan pertama adalah drug of choice-nya adrenalin atau epinefrin. Nah, untuk rinitis alergika itu alkelamin atau klorfeniramin. Kalau untuk yang akut itu terfenadin, fexofenadin yang banyak sekarang dengan nama dagang Telfast. Nah, kalau bilastin ini belum masuk ke Indonesia kayaknya ya. Ini yang tadi saya ngomong bentol-bentol merah gitu ya pada kulit yang disebut dermatitis alergika atau urtikaria. Nah, untuk asma kurang bermanfaat tadi kita ngomong aktivasi H1 menyebabkan bronkospasme gitu ya. Jadi justru mengingat tambah jadi gitu ya. Konjungtivitis alergika, jadi alergika karena mata kita beri levocabastin ataupun antazolin yang obat tetes gitu ya. Nah, untuk dermatitis alergika untuk mengurangi gatal, edema, eritema itu terfenadin lebih bagus dari klorfeniramin. Tapi karena terfenadin sekarang sudah ditarik diganti fexofenadin, kita gantikan fexofenadin. Nah, urtikaria fisik misalnya karena dingin itu dipakai cetirizine ya, cetirizine. Jadi alergi juga bisa karena cuaca ya, karena cuaca. Yang bahaya dari dingin itu adalah kalau sampai terjadinya apa hijau biru di ujung jari ya, itu yang akan berbahaya sekali ya. Nah, pemilihan H1 berdasarkan efektivitas, efek sedasi minimal, aktivitas penderita gitu ya. Jadi kalau orangnya memang aktif atau sampai hiperaktif, ya kita hindari yang generasi pertama yang bersifat ngantuk gitu ya. Nah, efek sedasi kadang-kadang tidak terjadi pada anak, justru eksitasi. Jadi untuk anak-anak kadang-kadang terbalik gitu ya. Pada dosis tinggi dapat timbul agitasi, kejang, koma, bahkan kematian ya. Nah, juga bisa dipakai sebagai antiemetik, artinya anti muntah gitu ya. Penotiazin atau prometazin dapat menghambat reseptor D2 di saluran cerna. Etanolamin itu untuk hiperemesis gravidarum ya. Jadi mual muntah pada wanita hamil. Dan yang ketiga yang paling banyak juga dipakai untuk apa? Antihistamin ini untuk mabuk perjalanan, motion sickness ya. Misalnya kita tahu antimo gitu ya, golongan dimenhidrinat ya. Itu untuk gangguan vestibuler ya. Merupakan drug of choice itu skopolamin gitu ya. Dan tolong diingat untuk mabuk perjalanan jangan kita minum pas saat perjalanannya ya sebelum ya, jadi 1 jam atau 2 jam sebelum berangkat gitu. Jangan lagi perjalanan percuma gitu ya. Dan bisa juga dipakai untuk anestesi lokal terutama prometazin dan diphenhidramin tapi dalam dosis besar. Ini terutama kalau di puskesmas di daerah terpencil ya
Kalau anestesi lokal susah didapat, misalnya silokain atau lidokain, ini bisa dipakai sebagai alternatif. Jadi tolong ingat dalam jumlah dosis besar. Nah, tidak boleh diberikan atau kontraindikasi pada wanita hamil dan menyusui kecuali promethazine, doxilamine, dan terfenadin. Asma, terutama anak-anak, pengemudi atau orang yang menjalankan mesin, terutama generasi pertama ya karena bersifat ngantuk tadi, atau sedatif, glaukoma, dan hipertrofi prostat, terutama tadi kan karena efek sampingnya bersifat muskarinik ya, itu akan menyebabkan susah orang yang prostatnya itu jadi kencing susah ya. Gangguan kardiovaskuler, hepatik, terutama serfenadin, astemizol ya. Kita sudah tahu tadi menyebabkan vasokonstriksi gitu ya. Nah, efek samping generasi pertama yang terjadi sering ya adalah sedasi atau ngantuk, SSP, pusing, lesu, insomnia, gemetar itu saluran cerna, hilang nafsu makan. Kalau efek muskariniknya kering mulut, jalan nafas, retensi urin dan disuria serta gangguan penglihatan. Kalau generasi kedua ini yang ditakuti ya, torsade de pointes gitu ya, perpanjangan kiti interval terutama terfenadin dan astemizol ya. Nah, ini hati-hati kalau dikombinasi dengan obat-obat anti jamur misalnya golongan ketoconazole ya. Ini gara-gara cuman alergi bisa berakhir dengan apa? Ke ICCU gitu ya. Generasi ketiga minimal yang menonjol drowsiness gitu. Nah, terfenadin, astemizol ditambah anti jamurnya hati-hati ya. Jadi torsade de pointes cepat terjadi. Efek sedasi meningkat bila generasi pertama diberikan bersama alkohol ataupun diazepam ya. Jadi hati-hati kalau penggunaan generasi pertama karena sudah bersifat ngantuk dikombinasi dengan alkohol ataupun diazepam. Ini kadang-kadang yang terjadi pada mereka yang disebut drug abuser gitu ya. Ini secara farmakokinetik, farmakodinamik dari generasi pertama sampai generasi ketiga jadi bisa dibaca sendiri nanti ya. Nah, antagonis H2 ini yang obat-obat yang saya ngomong tadi untuk saluran cerna ya, jadi mengontrol asam lambung secara fisiologis. Simetidin, etinidin mempunyai cincin imidazol, ini sudah nggak dipakai lagi tapi tetap saya masukkan ya. Kadang-kadang obat yang sudah ditarik dimasukkan kembali dalam kemasan baru atau dikombinasi dengan obat lain, tapi diindikasikan untuk penyakit yang baru mungkin ya. Yang masih beredar ranitidin, famotidin, nisatidin, dan roxatidin. Nah, ranitidin yang di Indonesia kemarin sempat rame ya, yang untuk injeksinya, tapi sekarang tetap ada dalam bentuk tablet. Ya, lebih hidrofilik dari H1 dan mencapai susunan saraf pusat. Nah, antagonis H2 ini kerjanya dengan menghambat interaksi histamin dengan reseptor H2, ya, jadi mengurangi sekresi asam lambung, histamin, gastrin, dan kolinomimetik karena AINS gitu ya, perangsangan vagal, makanan terutama asam, insulin, dan kopi. Jadi tolong diingat salah satu penyebab penyakit gastritis atau ulcus pepticum adalah karena konsumsi asam, ya baik minuman atau makanan di dalam keadaan perut kosong ya. Nah, mengurangi sekresi asam nokturnal dan basal. Ya. Jadi, setiap individu harus mengetahui kapan asam lambungnya meningkat, pada pagi hari ataukah pada malam hari. Dan pemberian obatnya itu juga yang harus diketahui oleh para sejawat sekalian atau para dokter gitu ya. Nah, ini kerjaannya masing-masing nggak beda, yang agak sedikit berbeda itu adalah roxapidin ya. Selain menghambat pelepasan H2, juga menghambat pelepasan PEGF ya, PEGF. Nah, farmakokinetiknya hampir sama semua, yang terpanjang itu roxatidin ya. Roxatidin eliminasinya ya, ekskresi semuanya terutama melalui urin. Indikasi ulkus lambung dan duodenal. Nah, tolong diingat ini yang kadang-kadang untuk para pasien ya, terutama kalau sudah gastritis kronis yang kemungkinan sudah terjadi ulkus, penggunaan obat ini paling cepat 4 minggu ya, yang terbaik adalah 8 minggu. Dan dia berdasarkan lokasi di duodenum, di usus, ataukah di lambung. Kalau di lambung rata-rata harus 8 minggu. Nah, kadang-kadang pasien itu sudah merasa nyaman, obatnya di stop gitu ya. Jadi ini kalau yang ulkus lambung, kejadian pada lambung itu 8 minggu, baru 75% yang diduga membaik gitu ya. Jadi masih masih panjang perjalanannya untuk mengcover yang sisanya 25% gitu ya. Nah, indikasi lain sindroma Zollinger-Ellison, penyakit reflux esofagal yang kita sebut sekarang GERD itu yang rame sekarang ya. Jadi GERD itu kadang-kadang rasa apa? Naik kata pasien banyak yang merasa naik sesak gitu ya. Nah, itu kadang-kadang hati-hati kalau berbarengan dengan penyakit jantung gitu ya, lebih hati-hati. Yang terakhir untuk stress ulcer syndrome ya, itu sindrom short bowel ya. Nah, antagonis H2 efek sampingnya ini kenapa simetidin ini tidak dipakai lagi karena salah satunya menyebabkan ginikomastia gitu ya, dan dia bisa juga menyebabkan gangguan darah gitu ya, itu yang menyebabkan ditarik ya. Dan dulu sempat menjadi obat ini paling banyak penyalahgunaan oleh kaum LGBT karena ginikomastia gitu ya, membesarkan payudara gitu ya. Nah, kalau ranitidin ini menyebabkan bingung segala macam, yang famotidin sakit kepala, konstipasi dan diare, dan roxatidin sakit kepala, mual muntah dan gangguan tidur. Nah, kontraindikasi simetidin tidak boleh pada lansia atau orang tua dan gangguan hati. Kalau untuk ranitidin, famotidin, nisatidin itu untuk wanita hamil ya, harus hati-hati.
Tapi kalau roxantidin itu tidak boleh untuk mereka yang berusia di bawah 14 tahun. Jadi tolong diingat untuk para sejawat mahasiswa, terutama orang-orang awam, tidak semua obat itu aman untuk seluruh umur ya. Ada umur-umur tertentu, misalnya juga yang lain golongan fluoroquinolone misalnya, ciprofloxacin, naproxen, itu sampai sekarang tidak boleh untuk mereka di bawah 22 tahun ya. Satu lagi misalnya yang agak ekstrim, etambutol, tidak boleh untuk obat TBC, tidak boleh diberikan anak di bawah 5 tahun ya. Itu tolong diingat ya. Jadi tidak semua obat aman untuk semua umur, itu yang tolong dipastikan gitu ya. Nah, interaksi obat ya, saya tidak, ini banyak sekali untuk simetidin tadi tidak perlu saya sebutkan ya. Tapi yang penting ranitidin ya yang masih dipakai. Nah, karena ulcus pepticum atau gastritis berkaitan dengan gangguan psikis atau psikosomatik yang kadang-kadang kalau ada masalah mual muntahnya muncul, itu kadang-kadang dikombinasi dengan diazepam ya. Nah, ini justru ranitidin menurunkan reaksi dari menurunkan absorpsi diazepam dan juga berinteraksi dengan tiofilin, ini obat asma, dan metoprolol untuk obat antihipertensi. Nisatidin menghambat dihidrogenase daripada alkohol. Roxantidin belum diketahui sampai sekarang interaksi obatnya. Itu dulu kita bicara tentang anti alergi, karena anti alergi. Oh, yang terakhir saya lupa ya. Untuk anti alergi ini juga dari beberapa penelitian diketahui bahwa anti alergi juga bisa resisten ya. Kalau dia resisten itu bisa dirubah untuk dengan anti alergi yang lain atau ditambahkan dengan antagonis H2 gitu ya. Karena salah satu tempat kerja daripada antihistamin itu juga di H2 gitu, reseptor yang justru terdapat di lambung. Itu dulu, terima kasih telah menonton. Silakan subscribe, like, and share. Ciao.